Oke, halo guys, selamat malam. Kembali lagi bersama kami di Buana Podcast. Oke, dalam kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau bernama Bung Andi, begitu ya. Ya, Beliau ini Bendahara Umum DPD GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Jawa Tengah, gitu ya. Jadi Bendung Provinsi begitu kayak. Nah, dalam kesempatan ini pula, jadi kita sedang membahas ya, ingin membahas tentang pokir dewan begitu ya. Karena beberapa akhir-akhir ini ya, itu ada banyak kasus gitu tentang pokir-pokir dewan. Nah, sebelum itu saya ingin mengasih tahu dulu atau ya mengasih tahu bahwa pokir itu sebenarnya ada yang banyak yang tanya pokir apa sih? Nah, pokir itu singkatnya apa kok pikiran. Jadi kita sebagai masyarakat, misal masyarakat itu menitipkan aspirasinya ke dewan untuk diperjuangkan begitu, diperjuangkan. Nah, itu adalah pokir, singkatnya seperti itu. Nah, lebih lanjut nanti kita akan ngobrol langsung bersama Bung Ondi. Oke, Bung, gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Bung. Oh, sehat banget ya. Iya dong. Oke, kalau apa ya betul Bung sebenarnya pokir itu apa sih dari perspektif mahasiswa begitu? Oke. Kalau pokir sendiri itu Bung, memang betul. Apa itu yang menjadi aspirasi dari masyarakat Hmm. secara umum harus diperjuangkan oleh dewan gitu. Bagaimanapun juga dewan merupakan bagian dari representatif dari masyarakat itu Ah, di wilayahnya di gitu. wilayahnya ya. Sehingga di wilayah masing-masing pastinya punya kultur sendiri gitu ya Bung ya. Punya Ah. kepentingan, punya yang namanya pembangunan yang harus direalisasi Hmm. dan beberapa program-program yang selayaknya harus sesuai Ah, dengan wilayah tersebut oke. gitu loh. Ah. Karena bagaimanapun juga ketika dewan sudah terpilih, berarti beliau itu harus mengaspirasikan atau menerima aspirasi dari masyarakat yang ada di wilayahnya gitu. Sehingga di situ segala apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat di wilayahnya itu harus terakomodir dengan baik, sesuai dengan kebutuhannya. Bukan malah kepada kebutuhan daripada dewan itu. Oh, gitu loh. ya. Iya dong. Berarti harus kebutuhan masyarakat begitu. Kebutuhan masyarakat Ya. karena sejatinya dewan itu kan titipan mandat gitu ya, Betul. titipan mandat dari rakyat gitu. Hmm. Karena rakyat adalah kekuasaan tertinggi gitu kan, sebagai pemilik hak gitu kan. Nah, Kemudian haknya itu dititipkan kepada dewan gitu kan. Ketika dewan itu tidak bisa mengakomodir, berarti kan itu timbul pertanyaan. betul sekali. Integritas dan Nah, aspirasinya tidak ah, dijalankan dengan baik gitu, Bung. oke. Nah, juga gini Bung sebenarnya. Jadi sebenarnya Bung melihat ya sebagai aktivis mahasiswa begitu ya. Soal tadi ada kata integritas begitu. Iya. Untuk saat ini bagaimana menurut perspektif Bung Andi ini terkait tentang integritas dari para wakil kita katanya begitu. Oke, yang namanya integritas itu kan harus kesesuaian antara apa yang disampaikan gitu kan dengan apa yang dilakukan. Gitu kan. Seringkali saya melihat bahwa apa yang disampaikan dewan itu pada waktu mencalonkan diri tidak selayaknya lurus terus terhadap apa yang disampaikan gitu loh. Kadangkala itu menjadi bagian kepentingan dari kelompok ataupun partai politik yang mengusungnya gitu loh. Bukan menjadi kepentingan dari rakyat itu di wilayahnya gitu, Bung. Karena di situ perlu ada koreksi yang lebih mendalam gitu loh, Bung. Karena bagaimanapun juga yang namanya integritas harus dipegang ketika sudah terpilih gitu loh. Kalau misalkan sudah terpilih berarti kan dia sebagai wakilnya rakyat, bukan menjadi wakilnya partai politik gitu kan. Itu. Seharusnya begitu. Begitu harusnya, karena partai politik sebagai alat atau kendaraan untuk bisa menaik ke dalam ranah menjadi anggota Oke, Bung. dewan. Berbicara soal bagaimana pengawasan begitu. Nah, sejauh ini sebenarnya ketika dewan ya, poker-poker itu masyarakat mengajukan poker dan seterusnya. Nah, sebenarnya siapa sih yang berhak untuk mengawasi dan mengoreksi begitu? Karena kalau kita melihat poker-poker ini sekiranya kok kurang begitu pengawasannya. Nah, makanya terjadi penyelewengan, terjadi kesesuaian dengan data dan seterusnya. Nah, sehingga ini yang mengakibatkan bahwa lah percuma dan seterusnya. Ada dewan tapi kita nggak diakomodir. Nah, menurut perspektif Bung Andi ini, sejauh mana pengawasan yang selama ini dilakukan oleh siapa itu terserah gitu. Saat ini yang terjadi, Bung, dalam melaksanakan pengawasan itu kan biasanya dilakukan oleh inspektorat.
Gitu ya, Bung. Inspektorat itu berwenang untuk melaksanakan pengawasan pada waktu penganggaran sampai dengan realisasi gitu, Bung. Nah, iya, dan juga sebenarnya kan para wakil kita begitu yang mengatasnamakan wakil kita ya katanya. Nah, itu kan sebenarnya dia sebagai representasi begitu. Betul. Karena dia adalah host of representasi begitu atau DPR. Nah, harusnya dia menjadi representasi dari dari rakyatnya begitu kan. Nah, tetapi yang terjadi saat ini begitu, alih-alih berbicara tentang representasi begitu, mendekati aja kata orang sangat jauh begitu. Oh iya, betul. Gimana pandangan ini mengenai hal ini? Betul, Bung. Itu saya sangat sepakat gitu. Ketika mereka sedang gencar-gencarnya mencari suara, dia mendekati masyarakat pada waktu pemilihan atau menjelang pemilihan gitu kan. Tapi setelah dia terpilih, itu amplang gitu loh. Bahasa amplangnya itu di sini lah buat apa turun gitu loh. Sedangkan ketika mereka turun, itu pastinya kan bisa melihat kondusivitas di wilayahnya gitu kan. Apa yang belum terpenuhi, itu menjadi catatan bagi mereka. Oh, saya harus penuhi nih sebagai wakil dari suatu wilayah tersebut. Nah, nyata-nyatanya seringkali nih ya, mayoritas DPR itu tidak turun ke lapangan ketika sudah duduk di sana gitu kan. Nah, di situ perlu kita koreksi bahwa mereka itu tidak menjalankan sebagaimana mestinya gitu kan. Gitu. Dan juga gini Bang, karena kita mengatasnamakan kaum mahasiswa begitu, artinya ada beberapa fungsi, salah satunya adalah agent of control begitu ya. Jadi kita mengawasi. Nah, menurut Bung Andi, bagaimana sih tantangan ataupun peluang yang semestinya dilakukan oleh mahasiswa terhadap para wakil kita begitu ya di atas? Nah, bagaimana sih tantangan ataupun peluang begitu? Apa yang kira-kira bisa kita lakukan sebagai mahasiswa dan apa yang mestinya kita lakukan karena kita mengatasnamakan agent of control tadi begitu? Karena kita sebagai agent of control gitu, Bung, sudah semestinya sebagai mahasiswa secara diri kita pribadi gitu kan, kita harus benar-benar mengkritisi terhadap kebijakan dari DPR itu sendiri. Bagaimana kebijakan-kebijakan itu harus selaras dengan kepentingan masyarakat. Karena ya kembali lagi bahwa mereka itu perwakilan dari kita-kita gitu kan. Kita sebagai masyarakat secara umum gitu kan. Nah, di situ tantangan terbesarnya kita adalah kadang-kala mereka itu kurang transparansi dalam mengelola sebuah kebijakan gitu kan. Tidak melaksanakan yang namanya rapat dengar pendapat dengan masyarakat, hanya dia rapat dengar pendapat dengan beberapa kelompok seperti itu, tidak meluas seperti itu, Bung. Nah, itu menjadi tantangan atau catatan bagi kita sebagai mahasiswa, bagaimana mereka itu bisa membuka akses transparansi yang seluas-luasnya. Karena mereka sebagai organ yang sangat penting juga di negara ataupun di suatu wilayah, sehingga mereka itu bisa yang namanya amanah dalam mengemban suatu jabatan itu gitu kan. Seperti itu ya. Nah, tapi kenyataannya gimana itu, Bang? Kenyataannya ya mereka kadang-kadang memutuskan secara sepihak gitu kan. Tidak melaksanakan rapat dengar pendapat atau uji kelayakan dengan masyarakat secara umum gitu kan. Kita kan harus suatu kebijakan keluar kan harus ada fit and proper katakanlah kan. Ini cocok enggak ketika suatu kebijakan itu dikeluarkan gitu kan. Sehingga kita butuh yang namanya suara-suara dari masyarakat bawah, suara-suara dari masyarakat yang notabene wilayah dapil mereka ataupun secara meluas gitu. Nah, ini juga sebenarnya kita berbicara tentang pokir, maka kurang lengkap kalau tidak ada masa sih DPR itu menyelewengkan dan seterusnya gitu. Nah, maka kita akan kasih studi kasus begitu. Jadi pada tahun 2024 begitu ya, antara swasta perkara belanja dan seterusnya. Nah, itu juga menetapkan 4 tersangka begitu. DPRD Kabupaten Lombok Barat begitu. Ada beberapa inisial ya, ada DDS dan seterusnya lah ya. Nah, dan total kerugiannya total kerugiannya menurut Kejaksaan Negeri Mataram itu sekitar 22,26 miliar. Nah, menanggapi hal ini, bagaimana menurut Bung Andi begitu? Oke, ini sangat miris ya, Bung. Ketika mereka sudah menjabat menjadi anggota dewan atau perwakilan dari rakyat, tiba-tiba mereka itu menyelewengkan sebuah anggaran gitu, yang seharusnya itu jatuh kepada masyarakat secara umum untuk kepentingan umum,
malah dia gunakan untuk kepentingan secara personal ataupun Hmm. kelompok gitu, atau bahkan partai politik gitu kan. Karena di mana yang namanya anggaran itu harus terserap untuk masyarakat gitu Ah. kan. Karena masyarakat di wilayah itu harus teropeni lah, katakanlah Iya. seperti itu kan. Jangan sampai masyarakat di situ tidak teropeni gara-gara anggaran itu diambil sama kepentingan mereka gitu Iya. kan. Nah, ini harus dikecam gitu kan. Bagaimana anggaran itu harus tetap konsisten di jalur kepentingan rakyat gitu Oh, kan. iya. Jangan sampai hari ini masih tetap di kepentingan mereka gitu kan. Ya, praktik-praktik seperti itu tidak boleh diwajarkan gitu kan. Walaupun yang namanya kos dalam pemilihan waktu menjelang itulah, Iya, ya menjelang kan? inilah ya. Oke, nah jadi sebenarnya ini sudah umum begitu di sekitar kita, sama modus operandinya ya biasa ya. Jadi melakukan perbuatan melawan hukum, diantaranya juga biasanya itu markup begitu ya. Jadi markup anggaran atau penggelembungan anggaran begitu, belanja fiktif pada belanja barang dan seterusnya. Nah, melihat hal ini, maksudku di sini ini sudah terjadi dan apa yang disampaikan dari awal dan ini terbukti juga. Artinya ada kekeliruan ataupun ada semacam kurang pengawasan ataupun memang dewan itu tidak berintegritas atau ini adalah kesempatan. Nah, bagaimana menanggapi hal tersebut dan apa tujuan, bukan tujuan, apa yang kira-kira bisa kita dapat dan apa yang harus kita lakukan ke depannya supaya tidak terjadi seperti ini begitu, khususnya di wilayah kita masing-masing begitu. Tentu kita harus menekankan kepada pihak yang menjadi pengawas gitu kan. Pengawas dalam hal ini ada inspektorat. Bagaimana inspektorat ini harus berjalan sebagaimana mestinya. Jangan melegalkan sebuah hukum yang sudah tercatat begitu kan, yang sudah menjadi formal. Karena bagaimanapun juga hukum itu harus ditaati gitu kan, sebagai bahan produk politik gitu kan. Karena dimanapun juga yang namanya sebuah keputusan yang sifatnya legal itu harus dilaksanakan sepenuh hati, Sepenuh hati ya, sepenuh tanggung jawab, tidak setengah-setengah begitu tidak ya, setengah-setengah. ataupun sesuai pesanan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Repot barang Boleh. gitu kalau sesuai Kalau pesanan kan. misalkan sesuai pesanan, yang rugi siapa? Masyarakat secara umum gitu kan. Ketika masyarakat secara umum rugi, berarti kan kita itu salah dalam memilih orang yang menjadi wakilnya kita gitu kan. Dan itu perlu adanya pembelajaran kepada mereka gitu kan. Dan di situ pun yang namanya pihak inspektorat pun tidak boleh bekerja secara sendirian gitu kan. Harus bergandeng dengan BPK, dengan kepolisian, kejaksaan dan lain sebagainya. Sehingga di situ pengawasannya tidak lemah gitu kan. Kalau pengawasan lemah ya jelas rentan yang namanya penyelewengan, penggelembungan anggaran yang harusnya secara harga segini menjadi segini gitu kan. Dan itu menjadi hal yang harus menjadi concern kita bersama gitu. Selain daripada itu ya transparansi harus jelas. Karena masyarakat pun berhak untuk mengawasi sebuah anggaran yang nantinya akan lari kemana gitu kan. Nah, apa yang harus dilakukan para wakil kita begitu supaya mengembalikan kepercayaan itu dan tidak terjadi lagi, dan apa langkah-langkah yang harus kita lakukan sebagai tadi agen perubahan dan seterusnya, agen of control lah ya, itu khususnya agen of control. Nah, kira-kira apa ini, Bu? Ya namanya kepercayaan ya Bung, itu sangat sulit didapatkan ya. Harusnya ketika sudah mendapat kepercayaan itu harus benar-benar dijalankan sepenuh hati dan bertanggung jawab gitu kan. Terus yang kedua adalah integritas. Integritas dari anggota dewan harus dipupuk semasa beliau itu belum menjabat gitu kan. Artinya ketika dia memilih kendaraan partai politik, dipastikan partai politik pun di situ mengambil alih terhadap pendidikan terkait dengan anggota dewan yang nantinya akan naik, sehingga tidak ada lagi yang namanya ya penyelewengan, pastian terhadap hal-hal yang seharusnya tidak terjadi dan itu terjadi. Dan kita sebagai mahasiswa tentu mengkontrol itu semuanya, kebijakan-kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat gitu loh. Karena ini juga kalau kita lihat dari internal ya Bung, internal partai politik ya harus memiliki gebrakan pendidikan kepada mereka yang menjadi wakil. Pendidikan politik begitu. Pendidikan politik gitu. Karena di sini mereka menjadi wakil orang banyak gitu ya, bukan menjadi wakil partai politik saja gitu kan. Dan selainnya partai politik pun harus bertanggung jawab terhadap anggota-anggotanya yang sudah duduk di sana, dan itu harus benar-benar dikawal sehingga
yang namanya kata amanah itu benar-benar terjadi gitu loh. Iya. Karena ya tahu sendirilah bahwa ketika udah namanya penggelembungan kemudian mengakibatkan rakyat itu menjadi tidak adil dan lain sebagainya, yaitu yang disalahkan adalah mereka gitu kan. Karena mereka tidak melaksanakan prinsip amanah itu gitu kan. Integritasnya pun dipertanyakan sehingga pudarnya nilai-nilai kepercayaan publik itu menjadi hal yang wajar, tapi tidak wajar lagi ketika dia tidak mengevaluasi diri sendiri dan partai politik tidak mengevaluasi terhadap anggota dewannya. Oh, itu sangat Tuh. sangat menarik begitu ya, berarti bahwa Betul. ya partai politik harus membenahi begitu ya, Betul, harus peran kadar penting. pendidikan politik dan seterusnya supaya produk-produk partai itu ataupun kader-kader Iya. partai itu paham betul begitu, tidak Betul. hanya sebagai wakil partai, Iya. tapi juga dia mewakili banyak rakyat, Banyak rakyat. khususnya di wilayahnya begitu. Ah. Ini juga ada di Jawa Tengah nih. Wah, Iya, di Pantura, Ngeri. khususnya di Rembang ini. Nah, jadi di Rembang ini malah menarik begitu. Jadi anggota DPRD ini ya itu membuat fiktif kandang ayam begitu. Kandang ayam dibuatkan fiktif begitu. Nah, juga total kerugian yang disebabkan oleh pembuatan fiktif tadi, poker fiktif itu Kejari Rembang itu menyebutkan 600 juta rupiah dan menetapkan 2 tersangka. Dan yang lebih parahnya lagi ya, Sekdes ikut bermain di situ, sekretaris desa. Bagaimana kita mau memperbaiki sistem politik dan seterusnya ketika di lingkungan terkecil desa sekretaris desa ikut main dan terbukti menjadi tersangka bermain dengan anaknya DPRD begitu. Nah, totalnya juga 600 juta pada tahun 2022. Nah, kaitannya dengan Sekdes itu kan itu cukup prihatin bagi saya ya. Karena bagaimanapun juga lingkup terkecil dalam pemerintahan adalah desa gitu kan. Betul. Desa itu seharusnya menjadi laboratorium dalam pengelolaan anggaran dengan baik gitu kan. Karena berangkatnya desa, adanya desa merupakan miniatur dari negara. Betul. Gitu ya Bung ya. Nah, bagaimanapun itu juga yang namanya desa, perangkat-perangkatnya, kemudian sekretaris dan hasil politiknya adalah kepala desa, itu harus benar-benar menjaga integritasnya juga gitu loh. Jangan sampai integritas itu digadaikan gitu loh. Digadaikan dengan suatu kepentingan yang sifatnya adalah sementara gitu kan. Hari ini hasilnya seperti itu, berarti hari kemarin mereka laksanakan itu tidak begitu amanah gitu kan kira-kira. Yang jelas kita tarik ulur sebentar ya Bung ya. Terkait dengan Sekdes kenapa bisa bermain, berarti kan pada waktu proses pencalonannya beliau dia juga ikut main gitu kan. Sehingga ada kausalitas seperti itu kan. Timbal balik pastinya kan. Ketika dia jadi, pasti ada hal yang dia serap gitu kan. Betul. Entah penganggaran, entah pengadaan, dan lain sebagainya. Sehingga di situ peran dari mereka selaku Sekdes ataupun perangkat desa harusnya jangan sampai ikut-ikutan gitu kan. Karena mereka ini kan sebagai pionir penting di desa. Jangan sampai menjadi patronase yang salah kepada masyarakat yang ada di wilayahnya gitu kan. Nantinya yang ujung-ujungnya kena adalah nama desanya gitu kan. Perangkat pemerintahan desa yang kena gitu kan. Mereka tuh tidak bisa amanah. Walaupun pada waktu itu mereka itu ya mungkin jujur banget dalam pencalonannya gitu kan. Tidak ngeblok sana sini gitu. Saya rasa kita itu perlu adanya transparansi dari berapa anggarannya, siapa penerimanya dan seterusnya. Supaya apa? Tidak hanya inspektor yang mengawasi, karena terbukti ada beberapa kasus kecolongan begitu. Nah, masyarakat itu juga harus mengetahui transparansi anggarannya. Nah, untuk kedepannya gimana nih? Tentang transparansi juga kita harus ikut mengawasi begitu kan? Betul. Ketika kita mau ikut mengawasi, berarti kan harus ada transparansi dari pihak yang memberikan informasi gitu ya Bung. Ketika informasi itu tidak bisa tersampaikan kepada masyarakat, itu kan timbul pertanyaan. Apakah ini sistemnya yang tidak dibuat atau mereka yang menutup-nutupi gitu kan kira-kira. Mereka yang menutup-nutupi ya. Menarik gitu. Karena yang namanya informasi ya betul harus seluas-luasnya disebarluaskan gitu kan. Jangan sampai berhenti ketika mereka baru ditanya, diselidiki, baru mereka membuka gitu kan. Itu kan menurut saya anomali gitu kan.
Karena mereka sebagai perwakilan rakyat ya seharusnya up to date nih. Misal anggaran segini dalam lingkup 1 tahun, dalam rent 1 tahun ataupun masa perpanjangan itu 5 tahun lah katakanlah. Itu harus jelas gitu kan anggarannya untuk tahun ini untuk ini. Kemudian dipublish tuh di website kah atau di portal apakah sehingga di sini masyarakat mengawasi betul nggak sih ini anggaran segini, rinciannya segini untuk ini, apakah sesuai. Kemudian orang yang mengelola biasanya kan itu CV ataupun lembaga yang terkait ini jelas, ini betul. Kalau misalkan itu betul, kalau salah kan perlu kita sampaikan bahwa kebenarannya harusnya seperti ini. Kemudian ketika dia salah, ya harus siap untuk menanggung resikonya, gitu kan. Untuk kedepannya, ya bagaimana kita bisa ya mengawasi pokir itu karena kita mengatasnamakan tadi kembali lagi karena mahasiswa begitu aktivis ya mengatasnamakan aktivis ya. Aktivis asli kantong tipis ya. Aktivis apa itu ya? Aktif betul ya. Ya. Nah, itu bagaimana kita bisa mengawasi hal tersebut begitu? Karena jangan sampai rakyat yang menjadi korban terus-menerus begitu. Rakyat yang menjadi korban yang di atas senang-senang. Gimana begitu, Bang? Saya rasa harus menekankan kepada mereka ya, Bung, terkait transparansi yang sepenuhnya gitu kan. Dalam artian sepenuhnya di sini adalah transparansi yang benar-benar akuntabel gitu kan, akuntabel. Dan kemudian dewan-dewan itu harus menyampaikan dengan sejelas-jelasnya kepada masyarakat di wilayahnya atau secara umum gitu kan. Karena anggaran ini bukan main-main gitu kan, bukan 10.000, 20.000, tapi kan miliaran gitu kan. Makanya sistem informasi secara keterbukaan saya harapkan secara berkala itu harus diupdate gitu kan. Artinya dalam jangka waktu 1 tahun anggarannya apa, kemudian digunakan untuk apa, sehingga kita sebagai mahasiswa pun bisa meng-cross check gitu kan. Betul. Dan nanti setelah cross check itu terjadi, kita juga akan menyampaikan kepada mereka gitu ketika ada suatu keteledoran yang terjadi gitu kan. Dan masyarakat pun ikut. Jangan cuma menjadi alat untuk tempat ya seperti itulah tadi Bung sampaikan gitu kan. Dan di situ pun dari peran orang-orang yang terkait, stakeholder terkait seperti kejaksaan dan lain sebagainya itu pun harus ikut peran aktif gitu kan. Ya namanya sebuah pengadaan dan lain sebagainya itu kan besar ya Bung ya. Betul. Dan pastinya nominalnya enggak hanya buat ngopi-ngopi lah. Buat ngopi-ngopi Ya, gitu. lebih dari itu. Nah, perlu yang tekankan adalah keterbukaan semua elemen yang terkait Ya, gitu. karena kita hidup di Indonesia begitu, kita juga tidak asing dengan kata-kata ini, Bung. Jadi ada namanya itu Bang Yusril, yang Bang Yusril yang mengatakan pentingnya untuk kita menjadi power atau memiliki sebuah jabatan karena Bang Yusril mengatakan one power is more better than 1 million smart people. Artinya adalah satu kekuatan ya, satu power politik itu lebih baik daripada 1 juta orang pintar. 1 juta orang pintar ketika berdiskusi kayak seperti ini itu tidak ada gunanya. Tapi satu kekuatan tak palu selesai. Nah, gimana itu menghadapi hal tersebut menurut perspektifnya Bung Andi? Ya, memang kekuasaan itu candu ya, Bung ya. Kalau saya rasakan seperti itu. Saya melihat ya, DPR kekuasaan itu candu. Jadi mereka itu kadang-kala kan seenaknya sendiri memutuskan gitu kan. Walaupun ya namanya kekuasaan itu kan terbatas gitu, harus dibatasi. Memang betul, kekuasaan itu harus dibatasi. Karena ketika tidak dibatasi, otomatis kekuasaan itu nantinya akan sifatnya absolut gitu kan. Kira-kira seperti itu kan. Ketika sudah absolut berarti mereka akan lupa terhadap apa yang menjadi prosesnya beliau itu yang dibutuhkan gitu kan. Apa yang mereka butuhkan adalah suara-suara rakyat gitu kan. Sehingga mereka bodo amat lah. Yang penting saya terpilih. Sehingga mereka-mereka itu bisa ya namanya leluasa untuk melanggengkan hal itu gitu Bung. Nah, dan juga begini Bung. Karena kita sekarang lagi di Kebumen begitu ya. Nah, jangan sampai dong pokir-pokir yang tidak benar membodohi rakyat ya gitu, memanipulasi data dan melakukan pokir-pokir fiktif itu terjadi di wilayah kabupaten kita tercinta begitu, Kabupaten Kebumen. Nah, kira-kira begitu, apa harapan Bung Andi ini ya
terhadap perbaikan sistem pokir yang sudah ada, yang banyak kasus, saya tidak bisa menyebutkan satu-satu, tadi 2 sudah saya sebutkan, saya rasa juga lebih more than 2 kan. Nah, apa harapannya supaya tidak terjadi di Kebumen? Nah, begitu. Harapan besarnya ya Bung, DPR itu harus mawas diri, jelas itu, mawas diri, menjaga integritas gitu kan. Ya namanya pokir itu harus selayaknya jatuh kepada masyarakat, bukan jatuh kepada partai politik ataupun beberapa kelompok gitu kan. Saya tahu biaya dalam pencalonan, kemudian proses dalam mengarungi suara-suara dari masyarakat itu besar, tapi ini bukan menjadi lahan komoditi pengambil alihan kekayaan untuk kembali lagi gitu kan. Tapi ini sebagai bahan realisasi bagaimana program-program itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan aspirasi dari masyarakat. Sehingga di sini tidak ada konsep atau praktik-praktik yang terjadi dari DPR, dari teman-teman anggota dewan dan lain sebagainya. Dan di situ pun pasti nilai atau value dari DPR itu sendiri akan naik, tidak akan pudar gitu kan. Kalau misalkan kita lihat bahwa adanya penyelewengan praktik itu tidak dievaluasi, ya mana ada masyarakat akan percaya gitu kan. Dan di sini pun peran dari DPR itu kan sangat penting ya, bukan hanya melaksanakan aspirasi, meresahkan aspirasi, tapi kan mengawasi juga program pemerintahan gitu kan. Betul. Karena fungsi dari DPR itu kan ada 3 atau 4 gitu kan. Iya. Itu kira-kira Bung. Makanya harus menjadi anggota DPR yang mawas gitu loh. Oke. Harapan terakhir lah ya. Harapan terakhir adalah Bapak Ibu Dewan yang sudah duduk gitu kan ya. Integritas itu penting gitu kan. Jangan sampai integritas itu tidak dijalankan dengan baik. Masyarakat sedang menunggu realisasi dari Bapak Ibu sekalian yang sudah duduk gitu kan. Realisasi dari aspirasi sudah masuk, dilaksanakan dengan suatu program yang bermanfaat untuk masyarakat. Jangan sampai program itu dilaksanakan hanya sebatas formalitas. Tapi program itu harus dilaksanakan dengan sepenuh hati gitu loh. Karena dimanapun juga Bapak Ibu semuanya butuh suara kita untuk bisa duduk di lembaga tersebut gitu loh. Karena di situ pun harus ada feedback untuk masyarakat secara umum, sehingga masyarakat secara umum di wilayah itu ataupun secara umum secara meluas bisa menerima manfaat dari anggota dewan yang sudah dipilihnya. Dan untuk masyarakat juga harus lebih cerdas gitu dalam melihat transparansi dari anggota dewan, kira-kira begitu. Jangan sampai anggota dewan semena-mena terhadap program yang mereka laksanakan, tapi fungsi pengawasan kita sebagai masyarakat itu kurang gitu. Dan diimbangi juga dengan pengawasan yang lebih kuat lagi dari stakeholder seperti inspektorat, terus kemudian kepolisian, kejaksaan. Karena kita sedang menunggu janji-janji yang sudah disampaikan. Kira-kira begitu. Iya, oke, sangat luar biasa begitu ya harapan-harapan dari Bung Andi. Memang sudah betul ya beliau menjabat sebagai bendahara umum begitu ya Kemuni Jawa Tengah. Oke, untuk penutup ya, sebelum saya tutup acara ini, saya selaku host, jadi untuk puan dan tuanku yang terhormat di atas sana begitu ya, yang masih melakukan praktek yang melanggar hukum, pokir-pokir membodohi masyarakat ya, menipu masyarakat, melakukan pokir fiktif, melakukan markup dan sebagainya dengan dalih memperjuangkan hak masyarakat, tetapi dengan tujuan yang lain. Yaitu apa tujuannya? Yaitu ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya, mengorbankan masyarakat. Ayolah tobat, karena kekuasaan itu hanya sementara begitu. Sepandai apapun tuan dan puan itu menyembunyikan bangkai begitu, suatu saat akan tercium juga begitu. Makanya sekarang harus tobat begitu sebelum tertangkap kan begitu. Nah, paling itu. Dan terima kasih ya terhadap narasumber kita yang sangat luar biasa, dan jauh-jauh begitu dari sana ke Kebumen, kan jauh kan, jauh banget begitu. Nah, dan juga terima kasih kepada pemirsa semuanya, dan tunggu episode selanjutnya yang lebih menarik lagi begitu. Nah, Sana Sikin selaku host, dan ini Bung Andi selaku narasumber dari Bendahara Umum DPD GMNI Provinsi Jawa Tengah. Pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.